Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haji Surya Bintarti, SEMM, selaku dosen pengampu pembimbing mata kuliah Manajemen Perubahan, dan juga semua teman-teman yang saya cintai. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model dan teori perubahan LN dan juga bentuk strategi perubahan yang nantinya akan dijelaskan oleh kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yaitu yang pertama ada Putri Indriani, yang kedua ada Fiona Alfionita Safitri, dan saya sendiri Kiki Naherun. Bab 5. Model dan perubahan teori LN. A. Model perubahan Passmore. Dan B. Model accounting turnaround. A. Model perubahan Passmore berlangsung 8 tahap, yaitu 1. Persiapan, 2. Analisis kekuatan dan kelemahan, 3. Mendesain sub-unit baru, 4. Mendesain proyek, 5. Mendesain sistem kerja, 6. Mendesain sistem pendukung, 7. Mendesain mekanisme integratif, 8. Implementasi perubahan. B. Model accounting turnaround. Model ini diperkenalkan oleh Herland D. Platt pada tahun 1998 yang sangat ketat dengan akuntansi dan hukum. Platt membedakan strategi perubahan ke dalam 3 kelompok, yaitu transformasi corporate, turnaround, dan manajemen krisis. Ketiga strategi tersebut dijalankan menurut kondisi yang berbeda-beda pada keadaan perubahan perusahaan yang sedang menurun. Teori perubahan. 1. Teori motivasi. 2. Teori proses perubahan manajerial. Dan 3. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma. 4. Teori contingency. 1. Teori motivasi. Hard dan Harris dalam Casali 2006 merumuskan teori-teori motivasi untuk perubahan. Perubahan akan terjadi bila ada sejumlah syarat, yaitu A. Manfaat, biaya, B. Ketidakpuasan, C. Persepsi hari esok, D. Cara yang praktis. Teori selanjutnya yaitu teori proses perubahan manajerial. Beer et al. Dalam Casali tahun 2006 lewat studinya menemukan bahwa pentingnya melibatkan banyak orang dalam perubahan. Teori ini mengadopsi pula pentingnya upaya-upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan yang lebih memuaskan. Teori ketiga yaitu teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Perubahan alfa yaitu perubahan kepercayaan yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan sesudah team building dilakukan. Perubahan beta yaitu perubahan yang terjadi dalam cara menilai kepercayaan atau trust. Perubahan gamma yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok melihat adanya faktor atau variabel yang lebih penting. Teori keempat yaitu teori kontingensi. Teori ini dikembangkan oleh Tannenbaum dan Smith pada tahun 1973 dalam Casali tahun 2006. Teori ini berpendapat bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Gaya yang dimaksud lebih menyangkut dalam pengambilan keputusan dari implementasinya. Brum dan Jago pada 1988 menemukan bahwa tingkat keberhasilan masing-masing gaya kepemimpinan berkaitan erat dengan sejumlah kemungkinan atau contingencies.
Materi selanjutnya yaitu bentuk strategi perubahan. Yang pertama yaitu perubahan strategis dan perubahan operasional. Kedua, perubahan radikal dan perubahan inkremental. Ketiga, perubahan kasat mata dan perubahan mosaik. Keempat, pembaruan perusahaan. Kelima, kombinasi strategis. Keenam, perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. 1. Perubahan strategis dan perubahan operasional. Perubahan strategis adalah perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Macam-macam dari perubahan strategis yaitu perubahan budaya dan nilai dasar perusahaan, perubahan arah atau fokus bisnis, perubahan cara kerja untuk efisiensi dan peningkatan hasil. Sedangkan perubahan operasional adalah perubahan-perubahan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi divisi lainnya dalam perusahaan. Yang kedua ada perubahan radikal dan perubahan inkremental. Perubahan inkremental adalah perubahan secara kontinu yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Perubahan radikal cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Biasanya perubahan ini mengafirmasikan seluruh bagian institusi. Yang ketiga ada perubahan kasat mata dan perubahan mosaik, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi secara kasat mata atau bersifat lokal dan dibuat di media massa dari suatu kejadian dapat kita kategorikan sebagai perubahan kasat mata. Yang keempat ada pembaruan perusahaan. Perusahaan yang terjadi di dalam unit usaha menurut Plat 1988 membedakan perusahaan strategis. Suatu perusahaan dilakukan dalam 3 kategori yaitu A. Transformasi manajemen, B. Manajemen turnaround, 3. Manajemen kritis. Yang kelima ada kombinasi strategi. Pada tahap ini dibutuhkan pemimpin yang kuat dan mempunyai keberanian besar dalam menghadapi stakeholder yang cenderung mulai kurang percaya, marah, dan merasa paling pintar. Dalam beberapa hal perusahaan dapat mengkombinasikan ketiga strategi itu sehingga dapat saling melengkapi agar dapat membantu menentukan langkah yang lebih sempurna untuk perusahaan. Yang terakhir ada perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Yang pertama perubahan antisipatif atau anticipatory change, yaitu perubahan mengantisipasi sebelum segala sesuatu terjadi. Yang kedua perubahan reaktif atau reactive change, yaitu bereaksi di setiap kejadian terjadi. Dan yang terakhir perubahan krisis atau crisis change, yaitu cenderung bertindak keraguan-raguan.